Rasmus Højlund, dari Setan Merah Inggris menuju Setan Merah Italia. Kabar terbaru muncul seputar masa depan Rasmus Højlund. Klub Serie A, AC Milan, dikabarkan serius ingin merekrut striker tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Højlund belakangan ramai dikaitkan dengan kepindahan dari Manchester United. Pemain berusia 22 tahun itu disebut masuk dalam daftar pemain yang bisa dijual MU, setelah performanya dinilai kurang memuaskan dalam 2 tahun terakhir. Awalnya, Inter Milan menjadi klub yang paling sering dikaitkan dengan Højlund, namun belakangan, Nerazzurri baru saja dikabarkan mulai menarik diri dari perburuan sang penyerang. Menurut laporan Sport Mediaset, muncul peminat baru untuk Højlund. Striker timnas Denmark itu kini menjadi incaran tetangga sekota Inter, yakni AC Milan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa AC Milan berencana mendatangkan Højlund untuk memperkuat lini serang mereka di musim 2025-2026. Saat ini, Rossoneri hanya mengandalkan Santiago Gimenez sebagai satu-satunya striker murni. Pelatih Massimiliano Allegri menilai skuadnya membutuhkan setidaknya satu penyerang tambahan sebagai cadangan dan kompetisi untuk Gimenez. Allegri dikabarkan tertarik dengan opsi merekrut Højlund, terutama karena striker tersebut memiliki pengalaman bermain di Italia bersama Atalanta. AC Milan disebut tidak hanya sekedar menunjukkan minat, tapi sudah mulai mengambil langkah nyata untuk mendapatkan Højlund. Manajemen Milan dilaporkan telah melakukan kontak dengan pihak Manchester United. Mereka menanyakan ketersediaan sang striker untuk dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Meski pembicaraan masih dalam tahap awal, Milan dikabarkan sangat serius ingin menyelesaikan transfer ini. Menurut laporan yang sama, Manchester United sebenarnya terbuka untuk melepas Højlund ke AC Milan. Namun, Setan Merah telah menetapkan harga sang pemain sebesar 45 juta euro, dan Milan harus bersedia memenuhi tuntutan harga tersebut jika ingin mendapatkan tanda tangan Højlund. Ada kabar baru menyangkut kelanjutan masa depan Alejandro Garnacho. Sang winger dikabarkan masih bisa bermain di Premier League pada musim depan. Garnacho saat ini sedang mencari klub baru. Ia tidak masuk dalam proyeksi Ruben Amorim sehingga ia dipersilakan untuk pindah klub. Garnacho sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Namun sang pemain dilaporkan masih memprioritaskan untuk membela tim asal Inggris di musim depan, karena ia bernafsu untuk menunjukkan kelasnya di Inggris. Dilansir The Daily Mail, harapan Garnacho itu bisa terwujud, karena ada klub Premier League yang serius menginginkan jasanya. Menurut laporan tersebut, klub yang berminat pada jasa Garnacho itu adalah Aston Villa. Tim besutan Unai Emery itu sedang mencari penyerang sayap baru. Pasalnya, mereka tidak jadi mempermanenkan Marco Asensio dan Marcus Rashford. Itulah mengapa Emery butuh penyerang sayap lincah untuk timnya. Garnacho dinilai mampu memenuhi kebutuhan sang pelatih tersebut. Menurut laporan yang sama, Aston Villa tidak sekedar berwacana untuk merekrut Garnacho di musim panas ini. The Villains sudah mulai mendekati agen sang pemain. Mereka mulai membujuk sang pemain agar pindah ke Villa Park pada musim depan. Di sisi lain, Villa juga sedang menyiapkan tawaran untuk Manchester United. Mereka berharap bisa menyelesaikan transfer Garnacho dengan cepat. Villa harus siap keluar uang banyak untuk transfer Garnacho, karena MU membanderolnya dengan harga yang mahal. Setan Merah menginginkan tidak kurang dari 70 juta euro untuk transfer pemain timnas Argentina tersebut. Manchester United ingin ciptakan duet maut Portugal di lini tengah musim depan. Selain lini depan, Manchester United juga terus bergerilya memperkuat lini tengah. MU berencana menambah pemain dari Portugal agar tercipta duet maut di sektor tengah bersama kapten tim Bruno Fernandes. Menurut laporan Shout Offside pada pertengahan Juli tahun 2025, MU serius ingin mendatangkan gelandang Portugal Joao Palhinha dari Bayern Munchen. MU sudah membuka pembicaraan awal dengan Die Rotten untuk meminang Palhinha. MU berharap Palhinha dan Bruno Fernandes bisa menjadi duet maut di lini tengah MU. Keduanya sudah saling mengenal karena sama-sama bermain di timnas Portugal. Palhinha kebetulan ingin dilepas oleh Munchen setelah gagal di musim perdananya di Allianz Arena. Palhinha lebih banyak menjadi penghuni bangku cadangan di Munchen musim lalu karena tak terpakai oleh pelatih Vincent Kompany.
MU dilaporkan ingin meminjam Palhinha terlebih dahulu, dengan opsi kepemilikan permanen di akhir masa peminjaman. Tawaran MU ini ditolak oleh Munchen. FC Hollywood ingin Palhinha dijual permanen tahun ini. Munchen bersedia memberikan diskon besar untuk Palhinha kepada MU. Setan Merah cukup membayar 30-35 juta euro saja. Munchen rela merugi meski membeli Palhinha 51 juta euro tahun lalu dari Fulham. Palhinha sebenarnya merupakan incaran lama MU. Setan Merah sempat bersaing dengan Munchen mengejar Palhinha saat masih main di Fulham. Tapi kala itu MU kalah bersaing dengan Munchen karena memiliki pendanaan lebih mewah. MU harus bersaing dengan 5 klub Premier League lain yang juga naksir pada Palhinha. Ada Tottenham Hotspur, Brighton and Hove Albion, Aston Villa, West Ham United, hingga Fulham yang mau merekrut Palhinha kembali. Sosok Palhinha dibutuhkan MU untuk memperkuat lini tengah. Kekuatan sektor gelandang MU berkurang usai ditinggal Christian Eriksen. Pemain asal Denmark tersebut tidak diperpanjang kontraknya sehingga pergi dengan bebas transfer. Selain Palhinha, MU juga dikaitkan dengan gelandang Prancis Corentin Tolisso dari Olympique Lyon. Masalah keuangan yang menimpa Lyon membuat ex-pemain Munchen ini bisa dilepas dengan murah meriah di musim panas 2025 ini. Ruben Amorim incar gelandang Denmark. MU ajukan tawaran 40 juta euro ke Sporting. Manchester United tengah mempersiapkan manuver strategis di bursa transfer musim panas ini. Setelah mengalami musim yang jauh dari harapan, klub bermarkas di Old Trafford ini berusaha melakukan perombakan skuad secara menyeluruh, dengan fokus utama pada penguatan lini tengah. Kegagalan dalam final Liga Eropa menjadi katalis yang mendorong perubahan besar-besaran. Ruben Amorim, yang kini memegang kendali proyek di United, bertekad membangun kembali kekuatan tim melalui strategi yang benar-benar baru. Salah satu target prioritas dalam rencana rekonstruksi tersebut adalah gelandang asal Denmark, Morten Hjulmand. United nampaknya tidak ingin berlama-lama dalam mengejar target mereka. Mereka telah melayangkan tawaran resmi untuk merekrut Hjulmand dari Sporting Lisbon, meskipun jalan menuju kesepakatan masih dipenuhi berbagai rintangan. Manchester United telah membuktikan keseriusan mereka dengan mengajukan tawaran bernilai 40 juta euro. Nominal tersebut diajukan untuk mengamankan tanda tangan Morten Hjulmand, yang masih terikat kontrak bersama Sporting hingga tahun 2028. Hjulmand dianggap sebagai figur yang tepat untuk memperkuat barisan tengah Setan Merah. Penampilan gemilangnya di Portugal telah menjadikannya prioritas utama dalam agenda pembaruan skuad. Akan tetapi, tawaran yang diajukan belum sepenuhnya memikat hati pihak Sporting. Klub berbasis Lisbon tersebut diketahui memiliki standar harga yang lebih tinggi untuk melepaskan pemain kunci mereka. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Sporting Lisbon memasang banderol harga antara 50 hingga 60 juta euro untuk Hjulmand. Angka tersebut tentu menjadi kendala bagi Manchester United dalam upaya menyelesaikan transfer dengan cepat. Apabila benar-benar ingin merekrut sang gelandang, United harus meningkatkan tawaran mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sporting enggan melepas aset berharga mereka dengan harga yang dianggap terlalu rendah. Peluang Hjulmand untuk bermain di Premier League masih sangat terbuka lebar. Namun, keputusan final akan sangat tergantung pada kesediaan MU untuk menyesuaikan nominal sesuai dengan permintaan klub Portugal tersebut.